Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Juneta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma ilmu akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai paradigma pendidikan akuntansi dan pengembangan ilmu akuntansi. Ketika kita mengukur paradigma akuntansi, kita memiliki beberapa model. Di antara lain, yang pertama ada paradigma positivistik. Paradigma ini berdasarkan teori-teori yang ada, yang tujuannya yaitu untuk menjelaskan atau ekspansi, lalu penjajakan atau eksplorasi, penggambaran deskripsi, dan pengujian verifikasi. Yang kedua, ada paradigma naturalistik. Paradigma ini dikembangkan oleh Max Weber dengan tujuan untuk memberikan interpretatif. Yang ketiga, ada paradigma rasionalistik. Paradigma ini merupakan paradigma gabungan dari dua paradigma tersebut, yang mana paradigma ini biasanya digunakan untuk meneliti bahasa, agama, filsafat. Mulai tahun 1970-an, banyak akademisi akuntansi yang berpikir apakah ilmu akuntansi ini adalah ilmu seni atau ilmu sains. Nah, maka dari itu banyak yang meminta bahwa akuntansi ini adalah dijadikan sebagai ilmu. Nah, pengembangan akuntansi sebagai ilmu ini menghendaki diterapkannya scientific methodology. Terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori akuntansi normatif. Dalam teori ini menimbulkan adanya kesenjangan antara yang diajarkan di bangku kuliah dengan kenyataan praktik sehari-hari di perusahaan. Yang kedua, ada teori akuntansi positif. Nah, karena adanya kesenjangan tadi, maka pendekatan positif ini memahami secara deskriptif berfungsinya akuntansi di dalam praktik nyata. Yang ketiga, ada teori akuntansi sosiologis. Nah, teori ini awalnya dikembangkan oleh positivisme, tetapi mendapatkan banyak kritik. Maka dari teori ini menghasilkan para akuntan yang memiliki integritas moral dan etika yang tinggi. Selanjutnya, membahas mengenai paradigma ilmu akuntansi dalam keilmuan barat. Nah, menurut peneliti Burrell dan Morgan pada tahun 1979, terdapat 4 paradigma. Yang pertama, ada fungsionalis paradigm atau objective regulation. Nah, paradigma ini merupakan paradigma yang dominan mengenai studi organisasi. Yang kedua, mengenai interpretive paradigm atau subjective regulation. Paradigma ini menjelaskan tentang stabilan perilaku dalam pandangan seseorang individual. Yang ketiga, ada radical humanist atau subjective radical change. Dalam pandangan paradigma ini, kesadaran seseorang itu didominasi oleh struktur ideologinya, cara pandang hidupnya, dan interaksinya dengan lingkungan. Yang keempat, ada radical structuralist atau subjective radical change. Paradigma ini percaya bahwa radikal dibentuk pada sifat struktur sosial. Selanjutnya, membahas mengenai epistemologi akuntansi kontemporer. Epistemologi adalah theory of knowledge yang diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Ada beberapa aliran filsafat untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, ada positivism. Dalam menemukan kebenaran, pendekatan positivis ini harus terukur, teramati, empiris, dan bertujuan membuat generalisasi. Yang kedua, ada rasionalis, di mana aliran ini berupaya memperoleh kebenaran. Yang ketiga adalah empiris. Aliran ini bertolak belakang dengan rasionalis, karena dalam aliran ini memandang bahwa filsafat itu tidak ada gunanya, dan yang berguna untuk memperoleh ilmu itu adalah dengan melalui indera atau pengalaman. Yang keempat yaitu kritikal. Dalam aliran ini yaitu mencoba mengatasi perdebatan antara empirisme dan rasionalisme. Kritikal ini memandang bahwa realitas sebagai hal yang memang ada dalam kenyataan, sesuai dengan hukum alam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.